Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Vera Alfiani, NIM 2014-020093, jurusan PBAD, mata kuliah sebagai pedoman UAS media pembelajaran berbasis elektronik. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Di sini saya akan mengambil judul materi dari pembelajaran tingkat sanawiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Ad-Darsul Awal At-Ta'rifu bin Nafsi, tentang pembelajaran pertama yaitu perkenalan diri. Baik, langsung saja kita masuk kepada mufradat. Di sini sebelum mempelajari apa saja itu sih dalam memperkenalkan diri, dan kita harus menguasai tentang mufradat. Nah, ini salah satunya contoh mufradat mengenai tentang perkenalan diri. Di sini ada pembagiannya, ada yang muzakkar, ada muannas. Nah, kita di sini melihat apa saja yang itu mufradat termasuk muzakkar, dan juga apa saja mufradat itu yang termasuk muannas. Contohnya yang muzakkar ini adalah tolibun, sedangkan yang muannas itu adalah tolibah. Dari segi arti pun dia berbeda. Arti yang dari tolibah itu adalah siswa yang laki-laki, sedangkan tolibah itu adalah siswa yang perempuan. Nah, begitu juga seterusnya tentang mufradat-mufradat yang di bawahnya. Nah, selanjutnya jika teman-teman masih payah memahami mufradat, jadi kita boleh untuk memahami mufradat yang dulu tingkat bawahnya aja dulu. Nah, apalagi contoh yang untuk sanawiyah. Jadi sanawiyah itu harus dasar-dasarnya harus menghafal tingkat-tingkat di bawahnya dulu. Nah, ini contoh-contohnya kayak huwa, hiya, anta, anti, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan dan juga jawaban. Nah, ini contohnya al-ibarat. Yang pertama pertanyaan, man anta? Maka jawabannya ana talib, ismi azam. Nah, dan juga seterusnya, man anti? Ana talibah, ismi khilyah. Nah, yang anta ini untuk laki-laki, sedangkan yang anti ini untuk perempuan. Begitu juga dengan haza dan hazihi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu at-tadribat 'alal mufradat. Imla'il faragha bil kalimatin munasibah. Nah, di sini kita ditugaskan untuk sebagai siswa tingkat sanawiyah, ditugaskan dalam bahasa Arab itu ada contoh-contohnya, perlu kita dalam contoh itu. Jadi kita salah satu contoh yang keduanya ini adalah menyambung dari kalimatnya. Nah, di sini kan untuk melatihkan keterampilan dari berpikir siswa dan juga keterampilan dari segi menulisnya. Contohnya, haza sadiqi titik talibun. Nah, di sini kita mencari apa contoh yang pertama ini yang cocok untuk kita masukkan. Nah, ini yang di sampingnya itu kita untuk mencocokkan saja ya, apakah itu huwa, apakah itu haza, apakah itu ismi. Nah, di sini kita mengisikannya yang lebih mencocokkan dari kalimat dari sebelumnya itu. Baik, selanjutnya contoh yang berikut. Sebelumnya kepada anak Mas sanawiyah ini lebih dominannya kepada pelatihannya, latihan baik dari segi menyusun ataupun yang lainnya. Nah, ini contoh berikutnya. Ini untuk menentukan satu kata yang berbeda dari kata-kata yang telah disediakan, baik dari segi muzakkar, muannasnya, kata penda, dan orang. Nah, di sini kita lihat yang mana yang lebih melencengkan dari kata-kata yang bersangkutan dari 4 kata tersebut ini. Contohnya huwa, hiya, anta, hadza. Nah, kita lihat di sini yang mana berbeda dari kata-kata yang keempat ini. Nah, di sini haza karena huwa, hiya, anta itu saling berkaitan. Nah, saling berdekatan ketiganya. Baik, kita masuk contoh berikutnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu menghubungkan sil. Nah, di sini kita menghubungkan dari kata yang satu ini kepada kata yang lainnya. Nah, kata sebelah kanan begitu juga kata sebelah kirinya. Nah, contohnya ini huwa. Jadi, mana kata yang kita hubungkan yang cocoknya. Jadi, huwa ini kita hubungkan kepada talibun. Begitu juga dengan ana talibah, kita cari dan juga kita temukan yang mana yang cocok untuk dari menghubungkan kata satu yang ini kepada yang kata sebelah kirinya. Dan juga begitu man haza, man hazihi, dan juga haza Ahmad. Baik, kita masuk contoh selanjutnya.
Nah, contoh selanjutnya ini adalah menyusun dari kata menjadi kalimat. Nah, di sini ambil contoh misalnya, yaitu hafizun. Garis miring amin, garis miring sadiqin. Nah, jadi di sini tugas kita yaitu membuat sebuah kalimat. Nah, jadi kita buat kalimat itu, ya hafiz, buat tanda seru. Haza amin, huwa sadiqi. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Yang contoh lainnya itu adalah fitriyah, khairiyah, dan juga sadiqati. Nah, kalau untuk perempuan dan juga untuk laki-laki, untuk dalam isim isyarat itu kita menentukan kalau untuk laki-laki itu adalah haza, sedangkan untuk perempuan itu adalah hazihi. Nah, yang membedakannya itu adalah hanya. Sedangkan kalau laki-laki itu adalah tunggal haza, sedangkan perempuan itu menentukan hazihi. Tentulah ada perbedaannya yang untuk perempuan, begitu juga dengan laki-laki. Baik, kita masuk kepada tarkib. Nah, di sini ada penjelasannya bagaimana ketentuan cara memasukin dari kata kepada kalimat. Dan di sini agak bingung apa itu haza dan hazihi. Kenapa sih ada perbedaannya haza dan hazihi? Nah, di sini ada penjelasannya. Haza itu sama dengan zalika. Itu tuh kan termasuk isim isyarah. Begitu juga dengan hazihi sama tilka. Begitu juga dari segi muzakkar dan muannas. Nah, haza hazihi ini kan untuk menunjukkan yang untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Tentu kan ada perbedaannya yang mana laki-laki dan juga yang mana perempuan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kata tanya. Bagaimana sih cara memasukkan sebuah kalimat itu dalam bentuk kata tanya, dan juga sih bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini contohnya ada yang nomor ini, pertama nomornya dulu kan, yang kedua soal dan juga jawab. Nah, contoh pertama untuk perempuan, man hazihi, hazihi rafidah. Nah, sedangkan untuk perempuan laki-laki, man haza, haza azam. Nah, ini kan nampak perbedaannya yang untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, yang untuk muzakkar maupun untuk muannas. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan istimak. Nah, contoh di sini adalah untuk melatih kepada siswa, untuk melatih pendengarannya, dan juga untuk melatih kepada keterampilan menulisnya. Nah, di sini guru ditugaskan untuk membacakan apa yang soal pertanyaannya, kemudian siswa ini menjawab dari pertanyaan dari guru itu. Jadi seorang guru itu harus membacanya itu dengan lebih fasih agar siswa itu lebih memahami, dan juga untuk melatihkan maharatul istimanya, dan juga paham juga apa yang dia tuliskan gitu. Contohnya di sini kan sudah ditulis A B C D-nya, dan sudah dituliskan kata-katanya ini atau kalimatnya. Misalnya kan haza, hazihi, zalika, tilka. Nah, tinggal dia memilihkan beberapa yang mana poin yang betulnya antara A, B, C, D. Jadi soalnya ini guru yang mendiktekan, kemudian siswa ini untuk menjawabnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua atau pembelajaran kedua, yaitu apa sih pekerjaan yang ada di sekolah atau apa saja profesi yang ada di sekolah. Nah, ini kumpulan-kumpulan apa saja pekerjaan yang ada di sekolah. Nah, ini ada mufradatnya beserta dengan gambar-gambarnya. Nah, ini gambar ini menunjukkan bentuk apa saja pekerjaannya yang ada di sekolah. Nah, di mufradatnya itu ada juga pembagian yang muzakkarnya dan juga yang muannasnya. Yang muzakkarnya ada talibun, ada mudarisun, ada nazirul madrasah, ada muwazzif dan bakhaiun dan sebagainya. Begitu juga dengan muannas. Sama, cuma membedakan kalau muannas ini kan untuk perempuan. Jadi yang membedakannya itu pas di akhir talibun di yang muzakkar, maka yang muannas ini adalah talibah. Nah, begitu juga mudarisah, nazirul madrasah, muwazzifah. Nah, begitu juga ke bawahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan jika ada yang kurang memahami, boleh hubungi saya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah membersamai dengan saya dan juga melihat materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.